Tip resep membakar ikan dalam petualangan alam bebas. Ozone Man Channel. Kembali ke channel Ozone Man. Hari ini kita akan membuat tips untuk para penjelajah petualang alam bebas. Bagaimana membakar ikan yang lezat dengan cara yang sederhana dan alat yang seadanya. Pertama-tama kita bersihkan ikan dengan air bersih. Lalu kita buang sirip ikan yang terdapat di sekitar kepala ikan di kedua sisinya. Lalu kemudian kita bersihkan sisik ikan sebersih mungkin. Bagi teman-teman para petualang penjelajah alam yang ingin lebih praktis dalam mengolah ikan yang akan dipanggang ataupun dibakar, Anda dapat tidak membuang sisik ikan, dan pada saat mengkonsumsinya baru Anda buang dan ambil dagingnya saja. Namun kali ini saya akan membuang sisik ikan agar dalam pengolahannya atau pada saat memanggangnya bumbunya lebih meresap ke dalam daging ikan. Bagi pedagang liar, sangat penting untuk meminimalisir barang bawaan yang dibawa dalam tas ransel dalam menjelajahi pegunungan, lembah maupun hutan, agar pergerakan kita lebih mudah, karena bawaan barang yang banyak akan mempersulit kita dalam pergerakan kita di medan-medan yang sulit. Tentu saja barang-barang yang sangat penting untuk kita bawa harus selalu tersedia di tas ransel kita. Misalnya pisau, tali, korek api, bumbu-bumbu dapur, dan beberapa barang lainnya. Dan tentu saja kita tidak mungkin membawa alat masak, alat dapur dalam petualangan menjelajahi rute-rute sulit di lembah, pegunungan, maupun hutan. Sangat penting juga untuk mempersiapkan fisik dan mental kita sebelum kita menjelajahi alam liar. Setelah membersihkan sisik dan isi perut ikan, kita cuci terlebih dahulu ikan dengan air bersih. Sebelumnya, ikan ini juga akan kita buang sirip dan sisik serta isi perutnya. Dalam mengolah ikan bakar, Anda dapat membuang sisik atau tidak membuang sisiknya. Seperti yang tadi saya jelaskan, jika Anda membuang sisiknya, bumbu akan lebih meresap ke dalam daging ikan. Namun jika Anda tidak membuang sisiknya, bumbu akan tidak mudah meresap ke dalam ikan. Namun dengan sisiknya, ikan akan lebih terlindungi, sehingga saat dibakar ikan tidak menjadi gosong, karena sisik menghalangi pembakaran ikan yang menyebabkan ikan menjadi gosong. Dalam membakar ikan juga harus diperhatikan, jangan dibakar terlalu matang, karena itu akan menghilangkan rasa manis dan menyebabkan tekstur ikan yang menjadi keras. Selanjutnya kita belah perut ikan, kita keluarkan isi.
Selanjutnya akan saya belah ikan ini menjadi dua bagian agar bentuknya lebih menarik dan bumbunya dapat meresap ke bagian tengah daging ikan. Kedua ikan ini akan saya belah menjadi dua bagian agar kita dapat menambahkan bumbu di bagian tengah daging ikan sehingga bumbu dapat meresap ke dalam. Setelah selesai memotong ikan, kita bersihkan kembali ikan dengan air bersih. Selanjutnya kita potong kedua bumbu ini. Kedua bumbu ini berguna untuk menghilangkan bau amis pada ikan, yakni bawang putih dan jahe. Bawang putih yang memiliki cita rasa pedas dan manis dengan aroma yang menyengat, sangat direkomendasikan sebagai penghilang bau amis pada ikan maupun jenis daging lainnya. Sedangkan jahe yang memiliki cita rasa pedas dan aroma yang khas juga sangat berguna untuk menghilangkan bau amis ataupun bau-bau lain pada berbagai jenis daging. Seperti yang Anda lihat, papan ini sangatlah kotor karena belum saya bersihkan pada saat memotong ikan tadi. Sehingga setelah kita memotong bawang putih dan jahe ini, kita terlebih dahulu bawang putih dan jahe ini. Di alam liar, Anda tidak mungkin mencari tempat yang bersih seperti di dapur rumah Anda dalam mengolah makanan, sehingga Anda harus siap dengan kondisi apapun. Namun tetap Anda harus menjaga kebersihan dengan membersihkan terlebih dahulu segala bahan masakan Anda dengan air bersih dimanapun Anda berada. Akan kita potong kecil-kecil bawang putih dan jahe. Tidak perlu rapi atau bagaimana, kita potong dengan tekstur kecil agar dapat meresap ke dalam daging saja. Dalam mengolah makanan di alam liar, kita harus mengesampingkan bentuk atau keindahan lainnya. Yang diutamakan adalah rasa dan pengolahan yang praktis. Tidak perlu terlalu mementingkan bentuk ataupun hal-hal spesifik lainnya. Ini bumbu-bumbu dapur yang akan kita gunakan untuk membakar ikan. Ada bubuk kunyit,
dalam saset kecil dan mudah dibawa di dalam ransel. Ada saus tiram juga dengan kemasan kecil. Garam Anda dapat membeli bungkus kecil. Merica Anda juga dapat membawanya dalam kemasan yang minim. Lalu ada micin atau penyedap rasa, Anda dapat membeli bungkus kecil untuk mudah dibawa di ransel. Selanjutnya ada jeruk nipis. Bahan-bahan ini adalah bahan-bahan utama dalam membakar ikan. Selanjutnya kita akan mulai membumbui ikan. Kita mulai membumbui ikan dari bagian dalam ikan agar rasa menyerap ke dalam daging ikan. Pertama kita bumbui dengan jeruk nipis untuk memberi rasa asam yang segar pada ikan. Kita bumbui secara merata. Selanjutnya taburkan garam, bubuk kunyit, penyedap rasa atau micin secukupnya, saus tiram, dan yang terakhir lada atau merica secukupnya untuk memberi rasa pedas. Lalu ratakan, lumuri bagian dalam hingga merata. Selanjutnya kita bumbui bagian luar ikan dengan bumbu yang sama dengan yang tadi kita bumbui pada bagian dalam ikan. Kita taburkan secara merata di kedua sisi ikan agar rasanya rata meresap. Bumbu-bumbu ini cukup sederhana dan mudah dijumpai di mana-mana, dan Anda juga hanya perlu membawanya dalam jumlah kecil, kemasan kecil dalam ransel Anda. Selanjutnya persiapkan daun pisang. Daun pisang mudah dijumpai di daerah tropis seperti Indonesia. Daun pisang sangat mudah dijumpai di daerah-daerah tropis seperti Indonesia karena pohon pisang tumbuh subur dan mudah tumbuh di daerah tropis. Kita masukkan bawang putih dan jahe ke dalam bagian tengah ikan agar rasa dan wanginya meresap ke dalam ikan. Bila Anda tidak dapat menemukan daun pisang, Anda dapat menggunakan aluminium foil. Kita bungkus ikan dengan daun pisang setebal mungkin agar pada saat memanggang tidak menyebabkan bagian dalam ikan gosong sehingga bagian dagingnya menjadi keras. Kedua, ikan ini akan kita bungkus dengan daun pisang. Jika Anda ingin menggunakan aluminium foil, Anda dapat membawanya dalam jumlah yang kecil agar menghemat ruang pada tas ransel Anda. Dalam perjalanan atau petualangan di alam liar, kita harus menghemat ruang yang dapat kita gunakan untuk membawa barang di dalam tas ransel kita. Kita
harus secara efektif memilih barang yang akan kita bawa. Tentu saja kita tidak dapat membawa alat-alat perlengkapan dapur dalam ukuran yang besar. Kita harus memilih alat-alat yang penting, berguna di dalam situasi-situasi tertentu. Misalnya, tentu saja pisau, tali, korek api, senter, bumbu-bumbu dapur secukupnya, dan kita tidak mungkin membawa barang-barang seperti arang, alat pemanggang, dan lain-lainnya yang menyita tempat dan memiliki beban yang berat. Selanjutnya kita persiapkan api untuk membakar ikan. Pertama-tama untuk mudah menyalakan api, kita dapat menggunakan karet ataupun plastik. Lalu kita persiapkan besi untuk menjepit ikan. Taruh daun pisang di atas besi sebanyak setebal mungkin. Taruh ikan, lalu taruh juga di atas bagian atas ikan agar melindungi ikan dari kosong. Setelah api menyala, tambahkan ranting atau kayu dan siap untuk membakar ikan di atas api. Setelah menaruh ikan di atas nyala api, kita tinggal menunggu ikan matang. Ingat, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya. Terima kasih. Kita tidak perlu membolak-balik ikan. Kita hanya cukup menambahkan ranting atau rumput kering di bagian atas ikan agar bagian atas juga ikut matang secara merata.